Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnan Syahramad Hidayat dengan NIM 215231058. Saya lahir di Surakarta 15 Oktober 2002. Saat ini saya sedang melanjutkan kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta, mengambil program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas storytelling Perjanjian Giyanti untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Zainal Anwar. Perjanjian Giyanti adalah suatu peristiwa besar. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan VOC pada 13 Februari. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda ia tersebut sebagai Giyanti dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Desa Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredam api konflik pasca perpindahan Keraton Kartosura ke Surakarta. Saat ini Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredamkan api konflik mendapatkan hadiah sebuah bidang tanah. Namun luas yang tanah memberikan kecemburuan dari salah satu seorang pangeran yang mengeluh tidak keadilan terkait jajahan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Lalu gubernur itu membuat keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Nicholas Harting mengambil sikap. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting sepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota sepakat antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil rendungan tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah pernyataan besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palian Harap Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tatah Mangkubumi di Jogja sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari tahun 1755. Pada 15 Februari tahun 1755 ada pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut keraton, antara lain ada namanya bahasa babongan. Bahasa punya identitas, misal yang satu nggih, yang satu inggih. Akan tetapi keterbelakangan tersebut tidak seketika terjadi kalau bahasa dari pengaruh lingkungan dan perjalanan waktu saat itu. Pada akhirnya menimbulkan banyak peristiwa. Pembagian itu sengaja diacak sebagai banyak wilayah yang tumpang tindih atau satu sama lain. Sementara itu, masa perjanjian Giyanti, Raden Mas Said masih terus melakukan pemberontakan dalam gerakannya. Pada Oktober tahun 1755, Raden Mas Said berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Lalu pada Februari 1756, ia membakar keraton yang baru didirikan di Jogja. Setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahi dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali berbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Raden Mas Said mendapatkan sebagian wilayah Surakarta yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Keterbelakangan ini berhenti pada tahun 1813. Kesultanan Jogja terbelah dengan lahirnya Paku Alaman.
Dengan demikian, Tanah Jawa punya 4 wilayah pemerintahan dengan masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan politik dinamika. Politik membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga di masa politik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Adipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara di wilayah Jogja menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruan pengucapan, kekeliruan tingkah laku. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.